Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iva. Kali ini dalam video menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan rasional. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang pertama, kita harus membuat ruas kanan menjadi 0 atau bentuk umum. Kedua, faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor-faktor linear apabila masih ada yang dalam bentuk polinomial. Ketiga, tentukan titik-titik kritis pada fungsi pembilang dan penyebut. Keempat, gambar letak titik kritis pada suatu garis bilangan sehingga diperoleh beberapa daerah interval. Yang kelima, tentukan apakah daerah interval tersebut bertanda positif atau negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah, lalu kita substitusikan titik tersebut ke soal pertidaksamaan tadi. Sementara yang keenam, daerah yang memenuhi penyelesaian ialah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaan pada soal. Untuk lebih memahami langkah-langkah dalam menentukan himpunan penyelesaian tadi, di sini saya akan mensimulasikan cara untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan x min 1 per x plus 5 kurang dari sama dengan 0. Langkah yang pertama tadi, ingat ya, kita harus membuat ruas kanannya menjadi 0. Ternyata di sini sudah, jadi kita bisa skip langsung ke langkah berikutnya. Yang kedua tadi ialah membuat menjadi bentuk linear. Karena di sini penyebut dan pembilangnya sudah linear, kita tidak perlu mengubahnya lagi. Ya, kita langsung lanjut ke langkah yang ketiga, ialah menentukan titik kritis. Titik kritis dari pertidaksamaan tersebut ada x min 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1, lalu yang penyebutnya x plus 5 tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Kita ingat karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan negatif 5. Lalu kita lanjut ke langkah yang berikutnya, ialah menggambar suatu garis bilangan yang memuat titik kritis tadi. Kita buat di sini yang lebih kecil di sebelah kiri, yaitu negatif 5. Saya buat lingkarannya berlubang karena tidak boleh sama dengan negatif 5. Lalu x sama dengan 1 di sebelah kanannya. Kemudian kita buat daerah interval yang di sini. Daerah intervalnya kirinya negatif 5, x kurang dari negatif 5. Kemudian yang tengah ini nama daerah intervalnya x di antara negatif 5 dan 1. Lalu di sisi sini nama intervalnya yaitu x lebih besar sama dengan 1. Kemudian cara berikutnya, kita akan menentukan apakah di sini tandanya positif atau negatif di ketiga interval ini. Ya, kita akan periksa dengan cara apa? Menentukan salah satu titik uji yang kurang dari min 5. Di sini akan kita uji ya. Untuk x kurang dari min 5, misal x sama dengan negatif 6, kita substitusikan titik ini ke soal. Negatif 6 min 1 per negatif 6 plus 5 sama dengan, sebenarnya cukup kita ambil tandanya saja, min ditambah min, maka min per min hasilnya adalah positif. Di sini kita hapus yang negatifnya. Kemudian kita akan periksa yang di daerah interval untuk antara negatif 5 dan 1.
Misal saya ambil saja 0 untuk mempermudah perhitungan, sehingga 0 min 1 per 0 plus 5 hasilnya min per plus, maka dia bernilai negatif. Saya akan hapus yang positifnya karena dia negatif. Kemudian untuk daerah interval X yang lebih dari sama dengan 1, misal saya ambil di sini X sama dengan 2, kita substitusikan ke soal. 2 min 1 per 2 plus 5 sama dengan positif per positif, hasilnya ialah positif. Maka saya hapus yang negatif. Nah, langkah yang terakhir kita perhatikan, yang diharapkan soal ialah tanda kurang dari sama dengan 0, artinya yaitu dia yang bernilai negatif ya, karena kurang dari 0, maka itu berada di daerah sini yang nilainya negatif. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut ada pada interval antara negatif 5 sampai dengan 1. Nah, tolong kalian jangan lupa perhatikan tandanya ya. Jangan sampai terlewat mana yang dengan sama dengan, mana yang tanpa sama dengan, karena di negatif 5 kita tidak boleh sehingga tidak pakai tanda sama dengan. Nah, demikianlah contoh untuk menyelesaikan untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional tersebut. Sebelum kita lanjut ke bentuk soal pertidaksamaan rasional yang lain, alangkah lebih baiknya bila kalian mencoba beberapa latihan soal yang saya sajikan ini untuk menguji apakah kalian sudah memahami atau belum sih yang saya jelaskan tadi ya. Boleh nanti jawabannya kalian tulis di kolom komen, nanti yang betul akan saya pin. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.